habis prospek kayak bisa di follow up mungkin teknisnya dari si tanya salah jadi kayak minder mau prospek lagi tuh kayak minder gitu. Jadi kalau prospek orang maksudnya Kayak takut salah lagi kan misal ngundang Kak tapi kayak nggak bisa di follow up berarti kan ada teknis yang salah. Nah habis itu mau ngundang lagi tuh kayak takut gitu. Nah, karena Anda, jadi gini, Anda nggak paham hukum marketing. Yang namanya marketing itu di mana-mana melakukannya banyak. Di marketing itu ada namanya rumusnya hukum probabilitas. Dari 10 orang yang diprospek, 5 orang yang tertarik, 3 orang yang serius, 1 orang yang gabung. Berarti kalau kamu menjadi marketing Anda gimana? Melakukannya harus banyak. Apa dengan saya prospek ditolak berarti kualitas skill saya jadi marketing kurang bagus? No. Kenapa? Kenapa coba? Karena rumusnya di mana-mana pasti akan jauh banyak penolakan daripada yang gabung. Saya tanya, kamu ke mall ada yang jualan properti, coba kamu hitung coba. Banyak yang nolaknya atau yang terimanya? Ya udah. Ya, kamu nongkrong lihat tukang beca. Nawarin orang, "Mbak, beca, Mbak, beca." Banyak nolaknya apa yang terima? Nolak. Tukang beca aja padahal itu nggak bisa buat dia beli rumah, nggak bisa buat dia beli Mercy. Dia tahu itu nggak bakal buat dia beli Mercy, tapi dia lakukan tiap hari nawarin orang. Dia lakukan secara konsisten, padahal itu nggak bakal buat dia beli Mercy loh. Itu aja konsisten, masa kalah sama tukang beca? Ya, kamu jalan ke bandara, ketika di bandara ada sopir taksi. "Mbak, ayo ikut saya, ikut." Bener ya? Banyak yang ditolaknya apa diterima? Tolak. Tapi dia lakukan terus-menerus dari sebenarnya. Yang dia tahu adalah apa yang penting saya nggak berhenti, pasti ada yang nyantol. Betul? Siap. Betul nggak? Betul. Ya, jadi kamu nggak usah terlalu banyak merasa-rasa. Wah, saya begini, saya begitu. Paham ya? Intinya lakukan banyak. Saya begitu. Saya jelasin sama kamu. Yang namanya seorang profesional itu apa sih? Profesional itu apa? Seorang profesional. Berarti orang profesional itu orang yang expert, betul ya? Di bidangnya. Dia hebat di bidangnya, betul? Ya. Gimana cara jadi orang profesional? Lakukan 10.000 kali baru disebut profesional. Nah, ada prospek baru berapa kali? Pak, saya 5 kali Pak prospek Pak, ternyata media susah. Aduh, saya ini sebulan pertama jalan media prospek 100. Anda Pak Jaki hebatnya 10 hari pertama bonusnya 8 juta. Ya ini prospeknya 100 ya. Anda lebih hebat. Undang 2, 1 orang posting. Enak banget itu. Berarti kan harusnya di otak Anda, berarti kalau gue prospek 150 yang gabung, betul? Cuma sayangnya nggak nyampe pikiran Anda sampai sana. Ada. Betul ya? Apa kabar? Siap. Ya benar ya? Jelas sampai sini? Jadi kayak misalnya cinta prospek misalkan ditolak orang, jadi itu tuh hal berarti jelek atau gimana? Bagus, yang penting kalau kamu prospek orang-orang yang tertarik berarti udah mantap itu, cuma kurang banyak aja kan gitu. Nah tugas Anda adalah memperbanyak prospek kan gitu. Betul ya? Betul. Sampai sini ada lagi? Ada lagi? Coba apa lagi yang membuat Anda tidak pede prospek sama orang? Ayo keluarin aja unek-uneknya. Yang aneh-aneh juga nggak apa-apa. Tadi ada yang tanya gini sih Kak. Kalau misalnya kita pernah punya member kan, ya terus akhirnya dia bergabung, dan kita nggak berhasil bantu dia buat balik modal, terus dia akhirnya hilang gitu kan. Nah akhirnya itu kayak menurunkan percaya diri kita buat prospek lagi, buat closing lagi. Itu gimana solusinya? Kamu ngajak orang gabung, Gitu. terus
ngikutin ISN dan lain sebagainya, dan akhirnya apa belum balik modal Kak. Nah itu buat kita apa percaya diri lagi, buat ngundang lagi, buat prospek lagi, itu biasanya agak kegerus Kak. Ya Pak, oh Pak saya soalnya ngajak orang Pak, dia ini nggak balik modal Pak. Yang saya mau sampaikan modal di media itu berapa? Berapa ya coba modal di media? Hah? Berapa? Enggak, dia gabungnya berapa? 5 paket. 5 paket, berarti modalnya berapa? 16 16 juta. Betul. Kan kita tetap follow up gak? Kalau ketemu bakal kita follow up gak? Tetap kan dia pegang produknya, dia jualin aja produknya. Karena 2 kali lipat, ruginya di mana? Terus dituntut harus ibaratnya balik modal, tugas kita berusaha. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita sukses. Tapi tidak mencobanya adalah jaminan dari kegagalan. Kan gitu. Betul, siapa yang bisa jamin? Gak ada satu orang pun yang bisa jamin. Seluruh dunia gak ada yang bisa menjamin kita sukses. Tapi tidak ikut mencobanya adalah jaminan dari kegagalan. Kan gitu. Tugas kita kan nyoba, betul? Ini 15 juta loh. Kamu tahu orang-orang yang usaha franchise apa buka ini buka itu ratusan juta itu nyoba gagal biasa aja. Mental ini. Dia tuh udah aduh ini modal apaan 15 juta ya. Hitung-hitung dagang nasi goreng jualan nasi goreng rugi kan gitu. Ya udah kan usaha lagi yang lain kan gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu dipikir ini cuma kamu Superman gitu semua orang bisa sukses, tapi ya ibaratnya balik lagi sama di mana-mana rumusnya, ya rumusnya itu di mana-mana pasti tidak semua bahan baku akan menjadi bahan jadi, ya pasti akan lebih banyak di mana-mana. Kamu mau fenomena bisnis apapun lebih banyak yang gagal daripada yang Berhasil. Siap. Betul lah. Nah yang saya mau sampaikan itu di media itu yang ditawarkan tuh sukses apa? Bukan soal finansial dulu yang pertama, tapi sukses secara karakter. Nah, betul. Kenapa? Karena ada pembentukan karakternya di situ. Saya domain saya ibaratnya. Emang kamu nggak tahu ibaratnya domain saya ibaratnya dulu yang apa? Sekarang berhenti jalan media, ada yang di Bali jadi general manager. Gara-gara aku bisa mimpin tim. Orang biasa di media mimpin tim ya. Datang ketemu saya ditraktir. Pak Jaki makasih banyak Pak. Gara-gara dulu diajarin di media Pak. Sekarang jadi general manager Pak. Bayangin. Ada domain saya lagi di Bandung. Naik PNS, naik jabatan 3 kali. Gara-gara apa? Bisa presentasi. Oh. Jadi sayang banget kalau Anda gabung media cuma dapat duitnya doang. Rugi total. Karena kalau Anda dapat duitnya keluar lagi dari keluar dari media nggak dipakai apa-apa Anda karena nggak punya skill. Tuh, terus Anda punya apa? Punya duit Pak saya. Ngapain duit ya? Ya Anda mau kerja itu saya nggak butuh duit, uang saya lebih banyak dari Anda kan gitu. Paham? Jadi skill dulu yang paling penting. Anda itu masih umur berapa? Coba kepala 2. Ya kepala 2 itu jangan ribut dulu duit, tapi pembentukan karakter. Berapa banyak downline saya yang sekarang jadi orang sukses lulusan apa Melia? Ya kan kita nggak tahu ya rezeki kita, mungkin ada yang rezekinya di Melia running kan, ada kali gara-gara terdidik di Melia akhirnya di luaran bisa jadi orang kan gitu. Iya. Betul, masa kita mau atur semuanya harus sukses? Hah? Ya, jelas sampai sini. Yang penting intinya adalah Anda jangan sampai hilang dari intisari. Intisarinya apa di Maria? Ya itu Anda mendidik Anda jadi jago marketing, jadi jago pemasaran. Betul. Saya nggak tahu mungkin bapak Anda ada punya usaha, tapi karena Anda habis didikan Melia, akhirnya usaha orang tua Anda berkembang gara-gara ini.
Betul Pak? Yang penting itu pendidikannya yang paling mahal. Dan ini pendidikan tidak akan Anda dapat di kampus manapun. Ya. Karena nggak bisa pendidikan mental itu harus praktek, ngerasain ditolak, ngerasain dihina, kan gitu. Betul. Coba kenapa abis orang kuliah tuh nggak sukses sih? Banyak nggak suksesnya daripada yang berhasil. Nggak ada praktek. Karena nggak ada praktek, nggak terima ditolak orang itu, langsung kayak gempa bumi gitu. Kayak anak pertama member kan gitu. Betul. Kalau Anda udah terlatih mentalnya kan gitu. Siap. Siap. Betul ya, paham ya? Betul. Gitu. Ya, nggak baperan, betul ya? Pak, tapi ini prospekan saya ngomong gini, udah biasa ya. Kalau orang ibaratnya marketing ngomong ini ke apa ke MLM ke toge jadi yang penting segala omongan orang jangan Anda tampung semuanya. Kalau Anda masukin hati terus ya orang ngomong ini sakit hati, ngomong ini sakit hati, akhirnya keberatan Anda tampung semua, keberatan Anda tiarap Anda. Artinya apa? Lepaskan beban itu semua sehingga Anda bisa berlari dengan cepat mewujudkan mimpi Anda. Kan gitu. Ya, oke sampai sini jelas? Jelas. Ya, jadi gimana kalau ditolak kayak gitu? Apa yang harus dilakukan? Kerjakan lagi. Prospek lagi kan dikerjakan, prospek Ya, prospek langsung. lagi. Ya, ada lagi. Ya, ada lagi. Ya, jadi misalkan kayak Wiwi tadi, wah, Kak gimana? Kalau misalkan saya ngajak orang lagi, tahu-tahu nggak balik modal lagi. Iya, kalau nggak balik modal, kalau sukses. Ya, ada lagi. Ya, orang sukses itu semua ya dari berkali-kali gagal. Ya, Thomas Alva Edison buat lampu gagal berapa kali? Ribuan kali baru sukses. Ya, Kolonel Sandros pemilik KFC buat ayam ditolak berapa kali? Ribuan kali baru akhirnya sukses. Berarti Anda, gagal Anda ini udah berapa kali? 1000 ada? Baru sekali Pak. Ya Allah. Ini kerjain apa kagak kan? Jadi artinya apa? Lompat ini nih, lewatin dulu ini baru akhirnya sukses. Jadi sebenarnya gagal itu gagal nggak sebenarnya? Yang gagal itu apa? Berhenti. Ini yang baru gagal. Karena udah nggak ada harapan, orang berhenti ya udah nggak ada harapan sukses kan gitu. Makanya ada bahasa kalau orang sukses apa? Habiskan jatah kegagalan. Kita nggak tahu jatah gagal kamu berapa, jatah gagal kamu berapa, nggak tahu. Yang penting apa? Lewatin terus. Betul? Betul. Karena tiba saatnya pasti diberikan kesuksesan itu. Nah, permasalahan yang membuat ada frustasi dan berhenti adalah apa? Ingin cepat-cepat sukses atau pengen cepat hasil. Makanya banyak orang yang ingin cepat sukses baru gagal berhenti, nggak jadi sukses. Gagal berhenti, nggak jadi sukses. Gagal berhenti, nggak jadi sukses. Itu. Betul Pak? Apa kabar? Dahsyat. Ya, ada lagi pertanyaan? Ada lagi Pak. Oke, silakan. Kan kita punya member baru. Iya. Otomatis kan kayak prospekin gitu. Nah, member barunya kan undangnya kita tanya, aku mau gabung kalau temanku ini udah ada hasil. Nah gitu kita harus coba. Aku mau gabung kalau Yang member barunya ini udah ada hasil. kalau ininya udah sukses ya. Iya. Ya kalau sukses kamu nggak diajak lagi lah. Ngapain ya? Kalau udah sukses dia sibuk jalan-jalan ya. masih untung masih ingat sama kamu ya. Kalau kagak gimana? Ya, justru ibaratnya mumpung sama-sama berjuang sekarang biar sama-sama sukses kan gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan?
sukses itu apa? Mencoba terus, konsisten, dan coba terus. Ya. Coba lagi. Belum mantap lagi, perbaiki lagi, coba lagi. Belum mantap lagi, perbaiki lagi, coba lagi. Coba kalau Anda melakukan pola itu terus, jadi ahli ya. Ya betul lah. Kamu misalkan parfum kan, coba lagi, evaluasi lagi, lama-lama jadi hebat kan. Berarti sebenarnya hebat itu kan apa sih? Apa karena bakat kita hebat? Karena apa? Jam terbang. Tidak ada orang yang hebat adalah karena jam terbang. Jadi semua orang bisa jadi hebat kan? Bisa. Kalau dia mau mengasah jam terbang, kali ini. Jadi semua orang bisa sukses ya? Bisa. Asal dia mau mencoba terus dan konsisten. Ya, jadi bukan wah cuma hanya orang-orang hebat, enggak. Hebat tuh karena konsisten. Ya Anda kalau dibandingin penolakan sama saya, ya banyak saya lah jauh. Jangan gelem Anda ya. Kalau bicara dihina ya banyakkan saya jauh ya. Jelas sini. Ada lagi yang tanya? Ada yang masih belum percaya diri? Kalau misalkan ada member kak, Ya. nah, membernya itu bonusnya udah besar kak, Ya. tapi dia gak ikut training. Terus? Dia pikirannya udah lah Li, yang penting media itu kan prospek, follow up, gak usah training ngapain. Itu katanya kak, jadi Ali bingung itu mau ngapain. Yang intinya media itu prospek. Oke, bagus lo. Cuma sayangnya ibaratnya coba gue kasih gambaran sama lo. Lo bisa dapat bonus ini gara-gara apa? Pernah ikut training nggak? Pernah. Nah, coba mulai sekarang tiap lo punya downline, jangan di training. Coba dapat bonus ya. Ya udah gitu aja. Ya nggak bisa ya, di mana-mana ibaratnya harus training wajib. Training itu self cure. Jadi kita itu kan tiap hari kita memprospekkan ketemu teman atau saudara, kan pasti selalu dipandang negatif kita. Pandang negatifnya apa? Udah, cuma ngapain kamu? Walaupun kita nggak terlalu tanggepin, tapi panah itu masuk ke kita. Nanti ada lagi mana negatif lagi, lama-lama kita berat. Makanya orang kalau udah lama nggak training, tingkat bertindaknya melakukannya jadi berasa berat. Tapi coba abis training, ringan banget jalannya. Kenapa? Karena training adalah self cure, mencabut panah-panah negatif itu sehingga akhirnya Anda ibaratnya pemulihan lagi, sehingga Anda ringan lagi jalankannya itu. Karena manusia itu ya harus selalu diingatkan. Manusia itu artinya apa? Mudah lupa. Ya, jadi harus selalu diingetin. Emang saya bicara sekarang sukses, bulan depan Anda masih fokus? Belum tentu. Seminggu aja kadang-kadang udah berubah lagi semangatnya, betul? Ya itu makanya kita tuh harus dicas terus. Handphone aja dicas, masa? Jadi kita nggak dicas gitu. Betul ya? Jadi harus training itu harus berulang-ulang. Kenapa? Karena kita harus dicas terus. Kan ini manusia ini berubah-ubah. Betul ya? Ya. Kalau bata kan enak, bangun batanya, bangunan bata, semen, ya, tinggal tidur, besok tinggal nambahin lagi bata, betul? Kalau manusia ini disimpan, tidur, bangun-bangun udah bengkok ya. Nah, jadi berubah-ubah dia. Ya, biar nggak berubah-ubah gimana? Diingatkan. Makanya guna sholat Jumat, diingatin lagi. Betul, ada sholat Jumat kumpul semuanya, buat apa? Supaya diingatkan lagi. Ya coba kalau gitu kenapa tuh lo di agama Islam kenapa? Udah intinya kan suruh sholat, kan buat kebaikan. Jadi buat apa Jumatan? Betul. Paling juga ilmunya gitu-gitu
gitu-gitu aja, Al-Quran juga gitu-gitu aja. Betul. Gimana coba kalau dia paling juga cuma gini aja kan? Betul. Gak bisa. Ya, proses belajar itu nggak boleh berhenti. Kalau Anda menjadi orang sukses, proses belajar. Orang berhenti belajar, maka dia akan menjadi penguasa masa lalu. Orang yang selalu belajar, maka dia akan menjadi penguasa masa depan. Siap. Pak, tapi saya training udah ngerti semuanya. Ya udah, kamu yang isi training coba. Gak bisa kan, Pak? Betul. Loh, bener ya? Betul. Ya. Ya, coba siapa yang udah training 3 kali lebih? Udah 3 kali lebih? Ya. Oke, kali materi pertama apa nih? Iya. Oh, anu 11.15. Nih, saya jelasin. Udah training berapa kali? Waduh, nggak berapa ya? 10 lebih. 10 kali, judulnya aja salah. Judul nih belum isi, apalagi isinya, apalagi memahaminya. Orang tahu aja kagak, gimana mau paham? Terus gimana Anda mau melakukannya dengan benar? Kan di mana-mana tuh mengetahui dulu, baru bisa memahami, baru melakukannya benar. Nah ini tahu aja kagak, bukan tahu isi ya, judul aja nggak tahu. Paham? Jadi cukup gak sebenarnya 10 kali? Enggak paham. Ya, kamu training berapa kali? Udah training belum? Siapa yang training? Sita, nah, training berapa kali kamu? Banyak, berapa kali? 7 kali. Ya, materi pertama apa? Oh. Bareng kita udah. Udah terima bonus dari Nadia? Udah. Itulah dahsyatnya Melia. Dahsyat. Saking mempesonanya marketing plan Melia, kerjain asal-asalan aja dapat duit. Coba kalau usaha lain nggak bisa. Hancur. Kalau ini udah selesai. Ya. Ya udah, jadi tanya aja sama dia. Oh, kamu udah nggak ini training? Oke, berarti kamu udah paham ya training? Udah paham. Oke, materi pertama apa? Udah. Terus. Ya, apalagi? Ada lagi mungkin? Bayangin, udah pencapaian kamu? Udah sih. Nah, jalan Melia udah pencapaian belum? Beli gelang buat ini ya ibunya. Bayangin, materi pertama trainingnya itu belum. Ya, yang kerja bisa gak? Nah, Gwen, kalau di parfum bisa gak? Gak ngerti apa-apa, bisa untung? Nggak bisa, ya yang ada rugi. Salah ngitung, nah, udah rugi ya. Ya, itu kalau bisnis yang lain nggak bisa, itu nggak berlaku itu. Ya, ada lagi? Ada pertanyaan lagi. Iya, silakan Sob, tanya lagi. Ini kan teman mau join, tapi dia tuh lihat member yang nggak ini, kayak Yang gagal. Ya, kan dia tuh aku kayak gitu gimana? Tapi dia tuh udah ada modal dan maksudnya tapi Nah, saya pun tanya sama kamu mau gagal mau berhasil? Saya tanya, kalau kamu kuliah, kan ada yang nggak lulus, ada yang lulus. ya. Kamu mau lihat ikutin yang mana? Yang lulus ya udah. Ya fokus sama yang lulus, ngapain yang nggak lulus? Tapi kan itu ada yang gagal. Ya sekarang kalau kamu mau kuliah, itu kan ada yang nggak lulus. Kira-kira jadi kuliah nggak?
kamu lihat yang gagalan terus lama-lama nggak ada yang dagang kan gitu. Ya mau buka bakso, wah itu juga banyak yang gagal bakso, kira-kira jadi buka nggak jadi. Mau buka restoran, di sana juga banyak yang gagal buka restoran, kira-kira jadi buka. Nah kalau semua pikirannya kayak kamu nggak ada yang dagang dong. Ya tugas kita itu adalah mencoba ikhtiar. Ya. Tapi Allah janjikan barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Kan gitu. Ya, ada lagi. Oke. Nah, misal ada member Kak. Nah, itu tapi yang seru prospek itu kayak banyak alasan gitu Kak, ya proyek tugas, terus organisasi kepanitiaan, tadi training juga susah Kak gitu. Terus? Itu cara kita memahaminya itu gimana? Cara kasih pemahaman. Cara kasih pemahaman ke jaringan kita yang nggak paham-paham. Betul. Impactin ke leader kita. Udah paling gampang. Mungkin kita masih belum bisa ngasih pemahaman, kita impact sama leader. Kenalin sama leader kita, misalkan Kak Tuti. Ya Kak, tolong Kak, ini nggak pernah mau ikut training Kak, ini coba dikasih pemahaman. Paling gampang manfaatkan orang ketiga. Paham ya? Ada lagi? Terkadang kan jaringan kan pasti naik turun. Terkadang jaringan kan naik turun. Terus kalau misalnya Bukan jaringan naik turun, saya mau kasih gambaran dulu sama Anda. Semua bisnis apapun naik turun. Ada nggak? Coba jelasin sama saya bisnis apa yang naik terus? Gak ada, udah jadi saya mau kasih tahu dulu sama Anda. Mau bisnis apapun pasti naik turun. Tinggal naik turunnya di mana? Naik turunnya di 0 per hari, kadang 1 juta, kadang 0, atau naik turunnya di 100 juta per bulan, kadang 120, kadang 100, kadang 80, kadang 100, kadang 120 itu Anda mau pilihnya naik turunnya di mana? Ya, lanjut. ya kan biasanya offline yang tertinggi mereka yang di bawah jaringan besar-besar tuh gak jalanin lagi, jadi bawah itu kayak pada hilang gitu. Gimana? Misalnya kan ada sponsoran Sakira tuh, nah dia aktif banget jadi sponsoran banyak gitu kan, udah pegang giliran nanti yang atasnya udah nggak ada, dia udah nggak ada. Padahal nggak ada semua. Terus, jadi dolan kamu ada yang kayak gitu. Jadi dia sponsorannya banyak. Walaupun nggak banyak sih, kan ada teman Sakira juga, tapi kan matinya bukan matinya juga. Karena yang atasnya nggak jalanin, jadi bawahnya juga. Nah, kenapa ikut-ikutan? Kenapa ketika ada leader satu dia punya sponsor-sponsor bagus, ketika dia nggak jalan yang ini ikut nggak jalan, kenapa? Karena nggak dekat sama kita. Coba kalau kita dekat sama semuanya, ikatan emosional nggak bakal pengaruh. Gitu. Ya, jadi harus bangun ikatan emosional. Ya, ada lagi. Ayo 3 pertanyaan lagi terakhir. Silakan. Oke. Itu kalau SDG itu mesti itu kan, iya selalu ngerasa selalu kayak tegang gitu, kayak nggak bisa cair-cair gitu. Berarti ice breaking kamu kurang banyak. Coba 1000 kali lakukan ice breaking, pasti udah nggak tegang lagi. Tapi itu kalau berlaku di undangan kita sendiri, tapi kalau di undangan Berarti kamu jarang undang. Kak, saya tiap undang kalau kaki besar Kak, waduh saya bantuin lepaskan. Tapi kalau kaki cair, beban Pak saya. Ya karena Anda undangnya cuma 1, sebatang kara. Ini harus posting, gimana caranya? Coba bawanya 5. Nggak terlalu ngaruh nih, nggak posting, nggak ada apa-apa, masih banyak yang lain lagi. Iya, siap. Ya, jadi paling banyak anak undang. Ya, apalagi? Pak, orang tua saya nggak ngizinin Pak. Iya, jangan transfer soalnya biar dulu. Coba kamu transfer terus. Ya, ada nggak? Apa?
Jadi jaringan downline kan punya grup sendiri ke antara prosesnya. Nah itu cara menyikapinya gimana? Takutnya kan buat apa gitu? Downline? Yang punya downline sendiri, punya grup sendiri sama prosesnya. Terus? Nah itu cara menyikapinya itu gimana? Soalnya di dalam itu nggak ada leadernya. Takutnya disalahgunakan. Bikin grup sendiri Iya. sama crossline. Iya. Terus tapi ke pertemuan nih. Sekarang sebagian udah Jangan ke pertemuan. Terus nah itu cara menyikapinya. dia aktif. 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 Ya. Aktif bagi kamu tuh apa? Datang ke pertemuan Aktif datang pertemuan atau cuma nggak produktif. tapi nggak produktif. Jadi doang produktif. Kejar impian. Ya kalau grup gimana ya? Udah itu mah pura-pura nggak tahu aja. Tutup mata aja pura-pura nggak tahu. Maksud saya tuh jangan terlalu ngurus-ngurusin ke sana. Yang penting intinya fokus ke impian. Ngapain kita urus-urusin dia mau bikin grup apa? Ya taunya grup misalkan grup apa BTS kan masa kita sampai harus tahu mau ke sana-sana. Ya tugas kita itu adalah ya mengingatkan mereka untuk tetap konsisten meraih masa depan kan gitu. Ya ada lagi? Ada lagi? Ada? Ya ada lagi. Silakan. Ya jadi teman-teman yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi pastikan kuncinya konsisten. Siap ya? Siap. Ya, pokoknya kalau mau sukses itu komitmen. Ya. Tidak komitmen lupakan sukses. Betul. Jadi yang paling penting itu komitmen dulu. Ya. Jadi harus mau susah dalam berjuang. Siapa yang hidupnya nggak mau susah dalam berjuang, maka hidupnya yang susah. Kenapa orang kaya hidupnya enak? Karena dia mau susah dalam berjuang, makanya hidupnya mudah. Tapi orang yang cuma mau ngelakuin yang mudah, maka hidupnya yang susah. Nah, tinggal pilih. Gitu. Siap. Mantap. Ya apalagi training besok, jangan sampai nggak maksimalin. Siap. Ya mantap banget ini besok training. Ya rugi total yang sudah mau maksimalkan. Ruginya 7 turunan 8 belokan. Siapa yang belum terdaftar? Ya karena saya bakal ngisi materi dari awal sampai akhir. Rugi ada yang nggak maksimal. Dijamin. Dahsyat. Pastikan maksimalkan. Siap? Siap. Ya pastikan kanan kiri Anda training sebanyak-banyak. Pokoknya yang ngikut training besok ngepot. Pastikan maksimalkan ya. Ya ada lagi yang membuat belum pede nawar bisnis sudah lihat? Udah tahu ya, gampang kan saya jelasin atau susah dipahami? Ya berarti intinya apa? Harus mau melakukan Banyak. lakukan dengan Konsisten. semua ibaratnya baru member bertahap. Betul. Betul ya. Siap. Jadi gitu. Udah nggak ada yang lebih enak dari dia. Ya buat Anda buat di umur kepala 2 ya. Di kepala 2 paling terbaik dia. Kenapa? Pendidikan karakter dapat, belajar pemasaran iya. Betul. Terus ibaratnya apa lagi? Di tempat mentalan. Betul ya? Jadi harus mau berjuang dari sekarang, lakukan setiap hari. Siap ya? Siap. Minimal 2 tahun benar. Seriusin menjalankan dia. Ya. Oke, jadi mungkin itu aja yang saya mau sampaikan kepada teman-teman. Percayalah teman-teman, hidup hanya satu kali, hidup hanya sementara. 2023 hanya satu kali. Jangan sampai 2023 terlewat tanpa arti. Ya, nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman itu, jadi pastikan maksimalkan. Ya, jangan sampai cuma kuliah. Oh, sayang. Sayang banget. Harus Anda nempak. Gak usah gitu. Melia tuh buat apa lagi sih? Saksi nih kemarin. Leader tenda. Beres dokter. Anda tahu, saya ini sekarang punya pabrik. Ya.
Kemarin saya buka lowongan kerja aja, yang masuk itu buat jadi operator aja tuh di seminggu ini saya buka lowongan, baru berapa? 4 hari yang masuk berapa? 800 orang. Yang masukin ini lamaran 800 orang. Anda tahu ketika saya lihat CV-nya semua, ya, yang diterima itu yang mana? Yang punya pengalaman. Nah, pengalaman Anda apa? Kalau Anda cuma kuliah, pengalaman kuliah, ya kuliah mah ibaratnya nggak kuliah, ya. Siap. Pengalaman Anda apa? Nah, Teda waktu itu masukin apa? Leader MLM, leader Melina. Langsung dipanggil padahal sedokter hewan. Kan dokter hewan tuh kalau udah lulus, ya, dia harus kerja dulu. Kalau enggak bisa izin dokternya dicabut. Jadi wajib, akhirnya dia masuk ke apa namanya? Kayak Dino apa? Sukoyo apa pokoknya mah Wonokoyo katanya, ibaratnya jadi semua dokter tuh impiannya pengen kerja di sana. Gara-gara dia cuma masukin leader Melia gitu, langsung dipanggil sama bosnya langsung. Kamu jalan MLM ya? Iya. Berarti kamu bisa pemasaran ya? Ya udah saya tempatkan aja kamu biar dibalik. Langsung ini yang bayar. Tahap. Karena perusahaan itu pasti nyari orang yang bisa ngasihin omset, Oh, dahsyat. bukan ngabisin duit. Bener ya? Betul. Siap. Betul ya, jadi artinya saya mau sampaikan Uji, kalau Anda jalan bisnis Melia ini males-malesan, udah ya, ibaratnya yang saya mau sampaikan, apalagi kecuali Anda emang anak pejabat atau Anda anak orang kaya banget, nah nggak apa-apa, Anda males-malesan silahkan, nggak usah ke pertemuan juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda udah orang tua susah, ya anaknya nggak sadar bahwa hidupnya susah, coba, waduh repot banget. Tanda orang nggak sadar hidupnya susah apa? Nggak mau berjuang, ya mau kerja pilih-pilih. Iya, kalau pilih-pilih anak pejabat nggak apa-apa. Asik. Udah orang susah banyak pilih. Betul ya, jadi harus punya kesadaran diri. Betul. Coba Anda ngaca beli ngaca di rumah yang gede. Coba Anda lihat ngaca. Kira-kira siapa yang perusahaan mau bayar Anda 50 juta aja? Betul ya, itu coba Melia mau bayar Anda segitu mas, nggak mau Anda habis-habisan. Betul. Abang. Dahsyat. Ya. Kalau parfum kira-kira modalnya berapa? 60-an. Buat 50 juta sebulan. Ratusan ya? Iya. Iya. Anda bayangin. Ya itu juga dituntut punya skill ya, dituntut ibaratnya ini. Jadi semua nggak ada yang kerjaan apapun, nggak ada yang santai-santai kaya tuh nggak ada, cuma di TikTok doang. Ya, atau di media sosial. Karena di media sosial itu yang bisa pasti yang enak-enaknya aja. Betul. Coba saya tanya, Anda jalan Melia, kalau nge-share di IG yang enaknya apa yang susahnya? Enaknya. Jadi nggak ada orang yang mau share susahnya, paham ya? Jadi jangan termakan sama media sosial. Wah, ini aja bisa sukses apa sama? Nggak ada yang gampang. Kalau gampang semua orang udah sukses. Tapi pada kenyataannya gitu. Nggak ada. Ya, orang yang penghasilan 150 juta sebulan, saya tanya nih, di keluarga Anda yang punya penghasilan di atas 150 juta sebulan, berapa orang? Atau yang di atas 50 juta aja sebulan, berapa orang? Apalagi Anda yang ngomong nggak ada, berarti kan susah buat meraih itu. Nah Anda, kenapa? Padahal mereka udah kerja keras ya? Udah komitmen kan? Tiap hari keluar, tiap hari kerja, udah bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, buat dapat 50 juta ke atas aja susah. Berarti apa? Bukan hanya cukup kerja keras, tapi butuh sebuah kesempatan.
Anda ya tahu-tahu ibaratnya dapat kesempatan buat ini, udah dapat kesempatan nggak diseriusin. Padahal pertanyaan saya di luar sana banyak gak orang kalau mereka tahu yang bisa berubah hidup, kira-kira mereka banyak yang lebih serius dari kita. Mungkin banyak lebih ibadah yang lebih giat dari kita. Tapi Tuhan yang membaik telah memberikan kesempatan ini kepada Anda. Kita nggak tahu apa akibat Anda pernah nolong orang, mungkin karena pernah doa minta berubah, atau karena doa orang tua Anda, kita nggak tahu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan ini sama Anda. Betul. Maka wujud dari rasa syukurnya adalah Anda melakukan, dan wujud dari rasa syukur adalah Anda kerjakan yang serius. Betul. Udah Ikhwan, mau apa lagi coba? Ya, ambil kuliah bisa punya penghasilan, masa nggak mau sih? Minimal bisa beli tas bagus, bisa beli sepatu bagus, bayar kuliah sendiri, bisa transfer orang tua, masa nggak mau? Hah? Atau mau kayak gini terus? Ya. Siap. Apa? Dahsyat. Siap? Siap. Ya, jadi mulai sekarang gaspol maksimalkan. Jadi artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman itu, ya ibaratnya lakukan banyak, ya lakukan dengan konsisten, betul ya? Karena ingat nggak ada perubahan instan itu nggak ada. Yang bisa instan itu hanya yang instan, paham ya? Ya padahal itu instan aja proses, tetap harus dimasak dulu, betul ya? Nggak ada. Saya tanya Anda mau berubah badan, mau sispek, bisa latihannya sekali doang? Nggak bisa. Atau sispek 2 kali? Nggak. 3 kali? Nggak. 4 kali? Nggak. Harus berapa kali? Berkali-kali. Apa cukup dengan latihan aja? Cukup dengan prospek aja? Nggak bisa, harus apa lagi? Jaga makanan, ya, jaga ibaratnya ini, belajar gimana, oh ini kalorinya harus begini, betul. Ya, jadi nggak ada perubahan itu yang nggak berarti kuncinya Clean. baru berubah. Nah, siap? Siap. Ya, jadi mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Pastikan gaspol, percayalah teman-teman. Ya, memang buat sukses itu sulit teman-teman. Tapi ingat, lebih sulit lagi kalau kita tidak sukses. Betul ya, artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, jadi yang kembali hanya orang yang mau berkorban waktu, tenaga, dan komitmen lah yang akan meraih kesuksesan di kemudian hari nanti. Nah, artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, ingat kita tidak bisa merubah masa lalu, yang kita bisa rubah adalah bagaimana kita hidup kita jauh lebih baik hari ini, ke depan, dan seterusnya. Maka yang saya mau sampaikan pada teman-teman, ya, makanya saya mau sampaikan pada teman-teman, jadi tinggal kembali pada diri Anda. Banyak orang, kemarin aja saya lihatin video vertical limit ya, bagaimana seorang ayah menolong anak-anaknya sampai dia mengorbankan nyawa. Tapi ingat, buat sukses Anda nggak perlu mengorbankan nyawa. Nah, artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, tinggal kepada teman-teman, gaspol, kerjakan serius, maka tiba saatnya langit pada batas.